teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan menggunakan media interaktif. Klik start untuk memulai pembelajaran. Wah, di sini ada bagian menu nih. Ada untuk kuis, membaca, dan juga menonton. Kita akan menonton pembelajarannya dulu ya. Klik menonton. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai rantai makanan. Di pagi hari yang cerah, para petani sedang menanam padi di sawah. Tiba-tiba, dua tikus nakal datang, ingin memakan lalu merusak padi para petani tersebut. Dua tikus nakal itu berjalan mengendap-endap, lalu memakan padi sang petani. Salah satu tikus pun berkata, "Nyam nyam nyam, enak sekali padi ini." Setelah tikus makan dengan kenyang, tikus pun pergi dari sawah, lalu berkata, Kenyangnya." Karena terlalu asik dengan dunianya sendiri, tikus tidak menyadari jika ular akan memangsanya. Wah, di depan ada mangsa. Mau aku makan Kata ular. Si ular diam-diam mendekati tikus. Lalu ada sebuah kejadian. Dan hap! Ular memakan tikus dan membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, ular telah habis memakan tikus dan merasa bangga, lalu berkata, Hahaha, akulah penguasa di sini. tanpa menyadari bahwa ada elang yang sedang mengintainya. Dan tiba-tiba, pertarungan sengit antara ular dan elang. Tapi pertarungan tersebut dimenangkan oleh elang. Ular dibawa pergi lalu dimakan oleh elang tersebut. Beberapa hari setelah kejadian elang makan ular, datang seorang pemburu di hutan yang ingin mencari hewan buruan. Setelah mencari beberapa lama, pemburu menemukan hewan buruan berupa burung elang. Wah, pagi yang cerah. Kebetulan sekali ada burung. Memang hari yang beruntung. Kata si pemburu. Lalu pemburu bersiap-siap, membidik dan ingin menembak elang tersebut. Dan elang terkena tembakan lalu terjatuh di tanah di balik semak-semak. Merasa buruannya terkena tembakan, pemburu mencari dan mencari tetapi tidak menemukan. Aduh, burung tadi kemana ya? Padahal tadi sudah kena. Sudahlah, kalau tidak ketemu. Kata si pemburu lalu pergi dari hutan dengan perasaan sedih dan putus asa. Karena hewan buruan tadi hilang entah kemana. Di balik semak-semak, elang itu jatuh dan mati. Dan tubuhnya perlahan-lahan mulai membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang sudah mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa tubuh elang, mengubahnya menjadi humus yang kaya nutrisi, dan membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Kesuburan ini kemudian mendukung pertumbuhan organisme lain seperti jamur yang memanfaatkan sisa-sisa organik dari tubuh elang sebagai sumber nutrisi. Baik, itulah video dari kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Wah, seru sekali ya pembelajarannya tadi. Nah, kita akan klik membaca untuk materi kita. Nah, apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan. Kemudian kita klik bagian panah sebelahnya untuk melihat materi selanjutnya. Nah, di sini ada gambar-gambar tentang produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Di dalamnya ada materinya tersendiri. Ayo kita klik produsen. Maka akan timbul pembelajaran tentang apa itu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen merupakan sumber energi pertama dalam rantai makanan. Contohnya adalah padi, rumput, jagung, dan juga pohon. Kita kembali ke laman awal, yaitu ke rantai makanan. Kita pilih ke konsumen 1. Klik konsumen 1.
Konsumen satu adalah hewan yang memperoleh energi dengan memakan tumbuhan atau produsen. Contohnya adalah tikus, belalang, kambing, dan sapi. Konsumen satu biasanya hewan herbivora atau pemakan tanaman. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu konsumen 2. Klik konsumen 2. Konsumen 2 adalah hewan yang memperoleh energi dengan memakan hewan herbivora. Contohnya adalah ular, burung hantu, musang. Biasanya, hewan konsumen 2 yaitu hewan karnivora atau pemakan daging. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsumen 3. Klik konsumen 3. Konsumen 3 adalah hewan pemakan karnivora yang tidak bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah elang, harimau, buaya. Biasanya, konsumen 3 adalah predator puncak. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengurai. Klik pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat hara yang menyuburkan tanah. Mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya adalah jamur, cacing, tanah, dan bakteri. Biasanya disebut decomposer atau sisa-sisa makhluk hidup. Kemudian kita klik kembali untuk ke menu awal. Kita akan mengerjakan kuis bersama-sama. Klik kuis. Klik play untuk memulai kuisnya. Ayo kerja bareng-bareng. Nomor 1 di bawah ini yang merupakan urutan rantai makanan yang benar adalah A. Rumput, ular, tikus, elang. B. Rumput, tikus, ular, elang. C. Elang, tikus, rumput, ular. D. Tikus, elang, rumput, ular. Yang mana yang benar? Yeay, benar. Jawabannya adalah B. Rumput, tikus, ular, elang. Kenapa ya bisa B jawabannya? Kita klik panah ini untuk melihat penjelasannya. Penjelasannya yaitu rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri seperti rumput. Setelah itu rumput dimakan oleh tikus atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Dan akhirnya ular dimakan oleh elang sebagai pemangsa puncak. Urutannya masuk akal secara ekologis. Klik panah untuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua, rantai makanan dimulai dari makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, yaitu A. Konsumen, B. Produsen, C. Pengurai, D. Karnivora. Apa jawaban yang benar? Wah, jawabannya salah nih. Ayo kita kembali untuk memperbaiki jawabannya. Jawaban yang benar adalah benar sekali, B. Produsen. Kenapa ya bisa produsen? Klik panah untuk pembahasannya. Produsen adalah makhluk hidup seperti tumbuhan hijau yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam rantai makanan, semua energi berasal dari produsen. Tanpa produsen, rantai makanan tidak bisa dimulai. Konsumen, seperti hewan, tidak bisa membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada makhluk hidup lain. Klik panah untuk ke soal selanjutnya. Soal ketiga, hewan pemakan tumbuhan disebut A. Karnivora, B. Omnivora, C. Herbivora, D. Pengurai. Mana ya yang benar? Keren, jawabannya benar, C. Herbivora. Klik panah untuk pembahasannya. Herbivora adalah hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah kelinci, sapi, dan rusa. Klik panah untuk soal selanjutnya. Soal keempat, yang termasuk konsumen tingkat kedua dalam rantai makanan padi, belalang, katak, ular adalah A. Padi, B. Belalang, C. Katak, D. Ular. Benar, jawabannya adalah katak. Klik panah untuk pembahasannya. Pembahasannya, jadi katak adalah konsumen tingkat kedua karena ia memakan belalang yang merupakan konsumen tingkat pertama.
Klik panah untuk soal selanjutnya. Soal kelima, jika populasi tikus menurun dalam rantai makanan, maka kemungkinan yang terjadi adalah A. Populasi ular meningkat, B. Populasi padi menurun, C. Populasi elang kesulitan makanan, D. Populasi belalang meningkat. Mana jawaban yang benar? Wah, jawabannya salah. Klik panah untuk mengulang soalnya. Soal yang benar adalah yeay, benar. Jawabannya adalah C. Populasi elang kekurangan makanan. Klik panah untuk pembahasannya. Jadi, dalam rantai makanan, tikus adalah makanan bagi ular dan elang. Jika jumlah tikus menurun, maka elang sebagai predator puncak akan kekurangan makanan. Karena elang salah satunya bergantung pada tikus. Klik panah untuk kembali ke menu awal.